Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Selasa 28 September 2020 atau bertepatan Selasa hari ini dengan 11 Safar 1442 Hijrah. 11 Safar 1442 Hijrah. Penanggalan Hijriah itu bulan pertamanya Muharram. Sekarang bulan kedua Safar. Sengaja sambil menghafalkan ya, sahabat-sahabat sekalian, karena banyak juga yang suka lupa urutan penanggalan Hijriah. Jadi dalam penanggalan Hijriah kita ini ada di bulan kedua, yaitu bulan Safar. Pertamanya Muharram, yang kedua Safar, dan hari Selasa ini bertepatan dengan 11 Safar 1442 Hijrah. Pagi ini, sahabat-sahabat tercinta, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya, sejumlah masalah yang akan kita bedah, baik melalui email saya, aam@percikaniman.org. Anda bisa kirimkan email ke situ, aam@percikaniman.org, atau sahabat-sahabat bisa tulis di Instagram saya, ya. Di situ ada kolom untuk pertanyaan saat ada informasi bedah masalah. Juga sahabat-sahabat bisa kirim melalui fanpage, ya. Dan insya Allah itu akan dibahas pada pagi hari jam 5:15 sampai jam 6. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, untuk pertanyaan yang relatif sering akan kita lewat dulu ya. Tapi nanti satu saat dibahas lagi. Khawatir lupa, karena kan fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan, karena peringatan itu berguna. Jadi yang namanya ilmu itu harus diulang. Ya. Itu sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, Iqra-nya diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi memang yang namanya ilmu itu harus diulang. Walaupun kita pernah belajar itu, kita ulang lagi, ya. Kenapa? Karena memang ilmu itu butuh pengulangan. Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Lalu diulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram, baca. Jadi memang ilmu itu butuh berulang. Makanya dalam dunia penelitian, dalam bahasa Inggris, research. Ya enggak? Search, lalu ulangi lagi, research. Artinya apa? Telaah lagi. Itulah sifat ilmu. Nah makanya kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat tercinta, untuk yang sudah rada sering, kita lewat dulu. Tapi tetap nanti akan kita ulang lagi untuk mengingatkan. Ya, kita awali dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berniat memiliki 1 anak itu termasuk tidak yakin dengan rezeki Allah? Pemikiran saya dengan 1 anak, saya lebih fokus. Saya ingin anak saya menjadi generasi terbaik secara ilmu, agama, dan kualitas-kualitas lainnya. Mengingat kemampuan secara materi yang cukup, kebutuhan sehari-hari saja. Adapun kalaupun ada tabungan diniatkan untuk pendidikan anak di masa depan. Mohon solusinya Ustadz. Ya. Pertama, semua itu kan kembali kepada nawaitu. Kalau Anda memutuskan, saya ingin
punya satu anak saja, ya, Anda ikut program keluarga berencana. Jadi semua direncanakan. Niatnya apa? Nah itu, ternyata Anda niatnya, Ustadz, saya ingin fokus. Sementara ini kan rezeki saya hanya cukup untuk satu anak. Kalaupun ada sisa, saya tabungkan untuk masa depan anak. Boleh enggak saya membatasi anak dengan niat supaya saya punya anak yang lebih berkualitas? Itu kan niat Anda. Nah, mari kita lihat di dalam surat An-Nisa tentang firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kalian hendaknya khawatir, hendaklah kalian khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Jadi ayat ini mengatakan kamu harus mengkhawatirkan bila anak-anakmu lemah fisik, lemah intelektual, lemah iman, lemah ekonomi. Pokoknya kalian khawatir, hendaklah khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Falyattaqullah, hendaklah kalian takwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kamu bicara benar. Jadi kalau Anda memahami ayat ini, ya, ayat ini Anda pahami dengan pemikiran, oh iya, berarti saya kudu meninggalkan generasi kuat. Ya, generasi yang berilmu, generasi yang soleh, generasi yang berpendidikan. Nah, itu semua butuh biaya. Akhirnya saya putuskan, mau punya anak satu. Kira-kira menurut Anda ini salah tidak? Anda memahami ayat seperti itu? Tentu saja tidak salah. Ya nggak, setiap orang punya kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi yang Anda khawatirkan bukan karena khawatir tidak ada rezeki, tapi Anda khawatir tidak bisa mendidik anak. Kalau rezeki mah dijamin. Jadi Anda perlu sadar, perlu yakin, kita semua kudu yakin. Semua orang itu diciptakan dengan rezekinya. Semua orang. Anak saya yang pertama bawa rezeki, yang kedua bawa rezeki, yang ketiga bawa rezeki. Ya, Anda yang anaknya 10, semuanya bawa rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi kalau bicara rezeki, jangan khawatir. Allah jamin. Yang tidak dijamin itu apakah anak kita soleh atau tidak. Nah, kesolehan anak itu balik pada ikhtiar kita. Jadi sebenarnya tidak salah kalau Anda mengatakan, saya mau program anak satu dan kedua bedanya 5 tahun. Supaya saya bisa mendidik lebih fokus. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Saya mau membatasi anak itu 2 saja. Karena ya kemampuan ekonomi saya seperti ini. Yang namanya anak itu kan bukan hanya diberi makan, tapi diberi sekolah terbaik, pendidikan terbaik. Akhirnya Anda putuskan 2 saja. Apakah Anda salah? Menurut hemat saya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa pun dikatakan, hendaklah kamu memikirkan masa depan anak-anakmu. Gitu. Ya. Jadi menurut hemat saya Anda tidak salah. Tapi ada juga di antara teman-teman kita yang mengatakan, nggak usah takut. Nggak usah takut. Anda punya anak 10 pun dia bisa hidup. Ya memang betul bisa hidup. Tapi masalahnya Anda bisa mendidiknya enggak dengan 10 anak. Nah kalau ini mah kan nggak dijamin kan. Nah jadi ada yang quality oriented, orientasinya ke kualitas.
Ada yang quantity oriented, orientasinya ke kuantitas. Dan teman-teman kita yang berorientasi pada kuantitas itu selalu mengutip hadis tazawwadul waludal wadud. Nikahi oleh kamu wanita-wanita yang bisa melahirkan anak yang banyak, karena nanti di akhirat aku bangga, kata Nabi, dengan anak-anak yang banyak. Ya, Nabi itu bangga kalau anak-anak kita ini soleh semuanya. Tapi kalau Anda punya anak 10, tak ada satupun yang soleh, atau yang solehnya cuma satu, ya apanya yang membanggakan, kan gitu. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, tentu saya sangat menghargai sahabat-sahabat kita yang orientasinya kuantiti, jumlah, dengan alasan semua dijamin rezekinya. Saya sangat menghargai, dan kita semua perlu menghargai. Tapi kita pun jangan menyalahkan orang yang membatasi jumlah anak, memanage ya, antara satu anak ke anak yang kedua ada jeda 5 tahun, 4 tahun. Ada juga yang sudah saja di 2 anak. Ya, selama Anda niatnya bukan takut tidak makan, niatnya takut tidak bisa mendidik. Ya, awas. Jangan takut anak-anak saya tidak makan. Karena dijamin oleh Allah rezekinya. Tapi Anda kudu takut Anda tidak bisa mendidik anak. Itu orientasinya. Kenapa kamu anak 2? Aku amanah Allah ini tetap. Aku tuh kalau banyak-banyak takut nggak bisa mendidiknya. Kebayang nggak aku dimintai pertanggungan jawab dari setiap anak. Aku 2 anak saja. Aduh ya Allah. Ini berat, saya berat. Mau membiasakan sholat susah gitu. Mau membiasakan bangun subuh susah. Saya membatasi W2, takut saya tidak bisa menjaga amanah Allah. Salah nggak orang kayak begini? Menurut saya tidak salah. Jadi jangan a priori dengan program keluarga berencana. Ya kan namanya juga berencana, direncanakan. Ya sesuatu yang direncanakan kan lebih bagus daripada yang tidak direncanakan. Nah, perlu difikirkan juga, yang namanya anak itu bukan hanya diberi makan, tapi juga Nabi pernah mengatakan, itu hadisnya masyhur, ya, muru auladakum bis sholatis sab'an, suruh anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun belum nurut juga, kamu perlu mendidiknya lebih keras lagi. Wafarriqu, dan pisahkan dari tempat tidurnya. Coba ini Anda lihat di sini. Pisahkan. Maksudnya apa coba? Kalau Anda punya 2 anak, Anda kudu punya 2 kamar. Pisahkan, kata Nabi. Jadi yang dimaksud kamu punya anak banyak, ya perlu disupport juga dengan infrastruktur ya yang memadai. Punya anak 10, ya punya 10 kamar. Nggak masalah punya anak salosin 12 kamar. Karena kata Nabi, farriqu, pisahkan, fil madaji', di tempat tidurnya. Nah, jadi kan menjadi tidak sehat. Punya 5 anak, disimpan dalam 1 kasur, dalam 1 kamar, di situ campur lagi anak laki, anak perempuan. Ini udah nggak benar. Jadi yang dimaksud oleh Nabi, banyak anak itu membanggakan, ya kalau kita bisa memanagenya. Ya, coba Anda bayangkan. Anda punya 5 anak. Di kamar cuma 1. Ya, anak Anda tidur di mana? Di kamar semuanya. Di situ ada anak laki, anak perempuan. Antara anak laki saja kudu farriqu, pisahkan. Jadi sahabat tercinta, idealnya kalau punya 3 anak, punya 3 kamar. Itu mah petunjuk Nabi. Hadisnya masyhur, wa farriqu fil madaji, pisahkan dari tempat tidurnya. Berarti kan kalau Anda punya 3 anak, 3 kamar. Paham, saya nggak punya 3 kamar. Oke, 3 tempat tidur. Ya nggak? Kalau saya punya 3 anak, kamar saya cuma 1, tempat tidurnya tuh harus 3. Selimutnya harus 3. Tidak boleh anak sudah umur 7 tahun dalam 1 tempat tidur 2-3 orang, itu nggak boleh.
Nah ini juga perlu diperhatikan saudara-saudara sekalian. Jadi juga bukan sekedar orientasi banyak anak, tapi bagaimana sunnah-sunnah yang lainnya yang harus diperhatikan. Banyak orang cuma berpikir banyak anak, banyak anak, banyak anak. Oke, ya, tapi tanya, rumahmu itu layak nggak untuk banyak anak? Nah gitu. Jadi jangan baca hadis tuh jangan satu, jangan cuma banyak anak, banyak rezeki, banyak keberkahan. Bukan hanya itu. Tapi juga baca hadis Nabi. Suruh anak-anakmu sholat di usia 7. Kalau enggak nurut juga di usia 10 agak keras. Dan pisahkan dari tempat tidurnya. Ini juga kudu diperhatikan. Memisahkan anak dari tempat tidur. Sok Anda yang punya 5 anak. Saya ingin tanya. Ya, mereka kamarnya ada berapa? Saya ingin tanya, kamarnya ada berapa? Nah, Pak Am kamarnya cuma ada 1. Oke, tempat tidurnya ada berapa? Kalau anak sudah lebih dari 5 tahun, masih tidurnya dalam 1 ranjang, walaupun itu sama adiknya, itu tuh nggak boleh. Tidak boleh, saudara. Tolong itu perhatikan, ya. Nah, itu hal-hal yang juga perlu menjadi perhatian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah senantiasa menolong kita, membimbing kita ke arah jalan yang benar. Semoga Allah membimbing kita supaya cara berpikir kita komprehensif, ya. Komprehensif, terpadu, multi perspektif katanya. Berbagai sisi kita perlu lihat, perlu kita pikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Maaf, bentar. Ini pertanyaan berikut, saudara-saudara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar jika umur umat Islam tidak lebih dari 1500 Hijriah. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Ya, jawaban saya itu dusta. Jadi kalau ada orang bilang bahwa umat Islam ini umurnya tidak akan lebih dari abad 15 Hijriah. Sekarang kita ada di 1442. Ya, berarti ke 1500 berapa lagi. Jadi katanya penanggalan Hijriah mah tidak akan ada nanti di 1501, 1502. Mau nggak akan ada. Sebab akan terjadi kiamat. Pak Am, gimana ini benar tidak? Tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kiamat itu unpredictable. Bagetatan terjadinya juga tiba-tiba. Jadi kalau ada orang meramal-ramal ya, dengan menggunakan dalil-dalil Israiliyat, ya, dalil-dalil yang tidak jelas juntrungnya. Israiliyat itu nggak jelas juntrungnya. Sampai keluar angka bahwa umat Islam penanggalannya tidak akan lebih dari 15 abad Hijriah. 1500 udah kiamat. Ini namanya sotoy, ini namanya sok tahu. Ya, memang ada dalil-dalil tentang akhir zaman, tapi sama sekali tidak bercerita tentang prediksi definitif sampai keluar angka. Ada dalil-dalil yang menjelaskan tanda-tanda kiamat. Contoh, di antara tanda kiamat, idza waladatil amatu rabbaha. Ketika seorang budak wanita sudah melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud budak wanita sudah melahirkan tuannya? Budak melahirkan tuan. Maksudnya apa? Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi di akhir zaman nanti, kata Rasul, banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi ngomong kasar, nada tinggi, menghinakan, itu teh si anak udah nggak merasa bersalah lagi. Biasa we. Mama bodoh sih. Itu kata itu udah terbiasa. Ya. Kata-kata mama sih kampungan.
Nah itu udah biasa. Nah kata Nabi itu tanda kiamat, tanda akhir zaman. Tapi kapan? Nabi tidak pernah menyebutkan angka. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri kiamat sudah dekat adalah ketika apa? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yakhunu fihal amin. Kata Rasul, nanti ciri akhir zaman itu ya'tamanu fihal kha'in, orang-orang pengkhianat, orang-orang pendusta, orang-orang penipu itu banyak memegang amanah. Ya. Jadi amanah itu justru dipegang oleh para penipu, oleh para pendusta. Amanah-amanah yang berat itu dipegang oleh orang-orang yang diperbudak hawa nafsu. Wa yakhunu fihal amin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang membela kebenaran itu dianggap pengkhianat-pengkhianat. Jadi kata Nabi, di antara ciri akhir zaman itu justru orang-orang yang khianat, pendusta, ya, penghancur, dan orang zolim itu justru dia pegang banyak amanah masyarakat, banyak amanah orang, gitu kan gitu. Sebaliknya orang-orang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang ingin benar gitu, orang-orang seperti itu menjadi tersisih. Nah itu contoh bahwa itulah tanda akhir zaman, ya. Terus ada lagi keterangan yang mengatakan tanda akhir zaman itu sayati alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu, akan datang satu masa di mana umat Islamnya banyak, tetapi nilai-nilai Islam tidak tampak dalam jumlah yang banyak. Jadi umat Islam banyak, tapi nilai-nilai Islam itu tidak tampak dalam perilaku orang-orang Islam. Ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, dalil-dalil sahih tentang tanda akhir zaman itu memang ada, memang banyak. Tapi kalau kemudian keluar angka ramalan bahwa umat Islam penanggalannya tidak akan sampai ke usia 1500 Hijrah karena sudah keburu kiamat, nah statement ini yang tidak benar. Statement ini yang perlu dikritisi. Karena merujuk ke ayat yang sangat familiar saja, jelas al-qari'atu mal-qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sama sekali tidak bercerita tentang waktu. Yang jelas suatu saat nanti alam ini akan mengalami kehancuran. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Bintang-bintang akan bertabrakan. Semua yang ada di semesta ini akan mengalami kehancuran. Kapan? Tidak pernah Nabi menyebut angka. Jadi Anda jangan percaya orang yang membuat ramalan sampai keluar angka, ya. Ya kalau cuma sekedar saudara-saudara kita dekatkan diri kepada Allah, ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman itu udah tampak sekali kalau kita lihat sabda-sabda Rasul, ya itu mah benar, ya. Tapi kalau keluar angka tahun 1500, apalagi dihubungkan dengan A, B, C, D yang sama sekali nggak ada korelasi. Nah, itu tidak perlu Anda percaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpendapat terkait larangan makan sambil berdiri. Makan itu kalau masih dikunyah boleh berdiri, tapi saat menelannya duduk. Bagaimana menurut Ustadz? Ya sebenarnya hadis itu tidak membedakan mengunyah dan menelan ya, gitu. Di dalam Islam, adab-adab dalam makan dan minum itu ya, satu, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaiton ya'kulu wa yashrobu bishimali. Ini adab makan dan minum. Satu, jangan dengan tangan kiri. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi adab makan dan minum
tangan kanan. Gitu. Yang kedua, adab makan dan minum itu duduk. Ya, duduk. Selalu Nabi mencontohkan beliau kalau makan dan minum itu duduk. Kecuali saat minum air zam-zam selesai tawaf. Kalau itu sunnahnya berdiri. Nah, teman-teman sekalian, jadi minum, makan, duduk. Mau ngunyah, mau nelan, saya juga baru dengar kalau ngunyah boleh, nelan duduk jadi kunyah, nagog, ya kan gitu, telan. Berdiri lagi, kunyah, jongkok, nelen, nah kan gitu. Itu saya baru dengar juga ya, dan sama sekali nggak ada dalilnya. Jadi yang ada, makan dan minum itu mau ngunyah, mau nelen, duduk. Kecuali saat Anda selesai tawaf. Selesai tawaf, sholat di makom Ibrahim, minum zam-zam. Nabi mencontohkan minum zam-zam itu berdiri selesai dalam rangkaian umroh. Ya, tapi di luar itu Nabi jongkok, Nabi duduk. Selesai tawaf, kita sholat di makom Ibrahim, minum zam-zam, berdiri. Tapi next, besok lusa, kita masuk ke masjid, ya, melakukan sholat duha, melakukan sholat tahajud, melakukan sholat wajib. Anda minum zam-zam, berlaku hukum dasar, hukum awal, yaitu sambil jongkok atau duduk. Gitu. Jadi saya tidak menemukan dalil kalau ngunyah boleh berdiri, nelan boleh duduk. Nah, itu mah karangan si ustadznya gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kita boleh saja makan minum berdiri dalam kondisi kedaruratan. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh karena kemadharatan, kedaruratan. Contoh, di undangan kursi ada, tapi jumlah kursi dengan tamu tidak berimbang. Akhirnya darurat kita makan atau minum sambil berdiri. Itu lid-darurah, ya. Karena ini kaitannya dengan akhlak. Jadi sebenarnya afdolnya duduk. Kalau kita di undangan selama ada kursi, duduklah saat makan dan minum. Lagi ngunyah ataupun lagi nelen sama saja. Tapi kalau kursinya sudah tidak cukup, ya silakan saja. Ya, Islam itu agama yang selalu ada pengecualian. Nah, jadi adab dalam makan dan minum, satu dengan tangan kanan, yang kedua sambil duduk. Yang ketiga, kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Artinya, makan dan minumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Setiap orang kebutuhannya beda. Ya kan? Nah, jadi makan dan minum bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Coba tanya dokter gizi. Pasti rumus makan minum sehat mah sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, gitu. Sebenarnya kita makan ya bukan sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Kira-kira untuk saya karbohidratnya segimana? Ya, tentu saya dan anak saya yang masih remaja itu berbeda. Ya, kebutuhan protein saya di usia segini dengan anak saya yang kuliah beda. Jadi makan minum jangan berlebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, kulu halalan thayyibah. Makanlah kamu yang halal dan baik-baik untuk tubuhmu. Kalau udah tahu saya ini suka alergi makan udang ebi, ya jangan saya makan. Kenapa? Tidak baik untuk saya karena saya alergi. Tapi untuk teman saya nggak masalah. Kepiting saya hindari. Dan saya mah suka alergi kalau makan kepiting. Teman saya mah nggak masalah. Itu yang disebut thayyib. Thayyib itu baik untuk setiap orang beda-beda. Nah, teman-teman sekalian, rumus dalam makan dan minum itu makan dan minum dengan tangan kanan, makan dan minum sambil duduk, ya. Makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh kita. Makan minum yang halal dan thayyib. Nah, itu rumus yang sangat sangat praktis sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya punya masa lalu yang buruk. Saya memakan harta wakaf. Sekarang saya tobat. Saya menyesali perbuatan. Saya sering ingat akan kematian dan ingin mengembalikan uang tersebut. Bagaimana caranya? Ya, kalau apapun sih sebenarnya, mau wakaf, mau amanah apapun ya. Kalau Anda merasa saya mengambilnya, taubatnya apa? Kembalikan. Taubatnya mengembalikan. Gimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya, ambil yang termudah. Ya, kalau misalnya Anda pernah mengambil uang wakaf, Anda kembalikan pada program wakaf lagi. Anda boleh katakan bahwa saya mendapatkan titipan wakaf ini. Sebenarnya Anda mengembalikan titipan yang pernah Anda ambil gitu. Kan intinya begini sahabat-sahabat sekalian. Ya, intinya adalah bahwa dalam Islam itu agama yang apa? Yang tidak menyulitkan umatnya. Kita ini tidak dipersulit ya. Yang penting kalau memang Anda ingin memperbaiki diri, segera. Coba Anda lihat dalam surat An-Nisa ayat 17-18. Ini konsep taubat sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 17-18. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Tsumma yatubu min qarib. Ia segera bertobat. Jadi bijahalah itu bisa karena kebodohan, bisa karena ketidaktahuan, bisa karena kelalaian, bisa karena memang Anda saat itu sedang diperbudak nafsu. Tsumma yatubu min qarib. Kemudian orang itu segera bertobat. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah akan diterima tobatnya. Ini Anda cerita tentang kesalahan Anda, ya, mengambil uang hak orang lain. Ya, Anda tinggal bertobat. Boleh jadi saat itu Anda sedang diperbudak nafsu. Boleh jadi Anda saat itu lalai. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Tsumma yatubuna min qarib. Tapi segeralah tobat, segeralah tobat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah akan menerima tobatnya. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Jadi begini, Allah Maha tahu segimana kesungguhan Anda dalam bertobat. Ya, Anda pernah mengambil hak, Anda sekarang ingin berjuang mengembalikannya. Ya, kembalikan. Apakah harus kepada DKM itu? Ya, yang penting dikembalikan, gitu. Ya, dikembalikan. Karena itu amanah sebenarnya. Ya, nah ini perhatikan ayat 18-nya. Walaisatit taubatul lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Ini tolong Anda lihat ayat 18-nya. Dan Allah tidak menerima tobat orang-orang yang melakukan kesalahan, dia baru tobat saat maut menjemputnya. Dia baru mengatakan, inni tubtul an. Aku tobat sekarang ini. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan Allah tidak akan menerima tobat orang yang mati dalam kekufuran. Saudara-saudaraku sekalian, saya pernah berbuat dosa, Anda pernah berbuat dosa. Kita semua sempat dan pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pernah berbuat salah. Pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang melakukan pelanggaran adalah orang yang bertobat. Makanya di ayat surat An-Nisa ayat
17 ada kata-kata thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertobat. Jadi kalau kita sadar, ini salah, aku tuh salah, aku tuh berbuat dosa. Karena boleh jadi ya'maluna su'a bijahalah. Karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena kita sedang diperbudak hawa nafsu. Aduh, saya dosa nih, saya salah. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera, min qarib itu dekat, maksudnya dekat itu segera ya. Maka apa? Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah tobatnya akan diterima. Kapan? Yatubuna min qarib. Dan Allah mengingatkan di ayat 18-nya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayiat. Tidak akan diterima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa hatta idza hadara ahadahumul maut. Ketika kematian menjemputnya, baru dia bilang, ini tubtul an. Aku bertobat ya Allah. Tapi ruh itu sudah ada di tenggorokannya. Walaisapit taubah. Allah tidak akan menerima taubat orang yang saat taubat nyawa itu sudah ada di tenggorokannya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk kita bertobat. Kita semua pernah berbuat dosa. Saya pernah berbuat dosa. Teman-teman juga pernah berbuat dosa. Ya, tugas kita adalah tsumma yatubuna min qarib. Segera kita mohon ampun kepada Allah. Walaisatit taubah. Allah tidak akan menerima taubat orang yang berbuat dosa saat malakul maut menjemput hatta idza hadara ahadahumul maut. Ketika malakul maut menjemput baru mengatakan, ini tubtul an. Ya Allah, aku taubat sekarang. Allah tidak akan terima taubatnya. Berarti kita semua bersegera apapun dosanya, termasuk dosa yang Anda tadi disebutkan, ya Anda tinggal kembalikan. Mau langsung ke DKM-nya atau Anda tidak bercerita, tapi Anda berikan kepada pengurus, saya mendapat titipan untuk mengembalikan, untuk memberikan ini. Ya, itu kan titipan orang lain yang Anda ambil dulu, yang Anda pakai dulu, Anda balikin lagi. Ya, dan Allah di ayat ini, di ayat 17 itu, wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Itu kunci, ya. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Oke. Itu yang bisa saya jawab, sahabat-sahabat sekalian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, doa apa yang dibaca ketika melayat orang yang meninggal? Apa benar mendoakannya harus sambil dibuka penutup mayatnya? Ya, di kita ini ada anggapan kalau mendoakan mayit itu, si mayitnya kudu dibuka. Mohon maaf, tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, kalau Anda datang ke yang meninggal, Anda doakan. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasiman qalahu. Makanya kalau Anda melayat orang yang wafat, sebaiknya Anda sudah punya wudhu. Ya, supaya begitu nyampe sana, Anda bisa menyolatkan. Sayang kan kalau Anda cuma menyampaikan duka cita. Cuma menyampaikan, ibu, saya dan keluarga ikut berduka, semoga ibu diberi kesabaran, bapak diterima oleh Allah kesolehannya. Sayang kan kalau cuma itu, bagus, itu sudah bagus. Tapi sayang ada satu fasilitas ibadah yang sangat bagus yang kita lalaikan, yaitu menyolatkan mayit. Jadi biasakan kalau kita melayat yang meninggal itu, kita sudah punya wudhu. Ya, sehingga begitu di sana kita bisa menyolatkan. Karena menyolatkan mayit itu tidak harus ditentukan zamnya. Kan gini, siapapun yang datang, mangga, solatkan. Ada saat kita datang, mau menyolatkan, maaf nanti disolatkannya di Masjid Al-Ikhlas, jam 9. Kenapa harus dilarang? Ya, boleh.
ada jadwal menyolatkan di Masjid Al-Ikhlas jam 9. Tapi siapapun yang datang jangan dilarang untuk menyolatkan. Ya, jadi biasakan kita ini kalau ada yang wafat di antara keluarga kita, segera pula salat. Segera mandikan, segera kafani. Supaya apa coba? Supaya orang-orang yang datang, para pelayat itu bisa menyolatkan. Sayang kan? Mereka datang kalau tidak menyolatkan. Kita nggak tahu dari sekian orang yang datang, boleh jadi ada sejumlah orang yang doanya mustajab. Nah gitu. Jadi sahabat-sahabat tercinta, kalau di antara keluarga kita ada yang wafat, apa yang harus kita lakukan? Segera pula salat. Segera tangani. Yaitu dengan cara memandikannya, mengkafaninya. Posisikan dalam posisi siap untuk disolatkan. Siapapun yang datang, bisa menyolatkan. Dan ketika kita mendoakan orang yang meninggal, tidak ada ketentuan harus dibuka wajahnya. Tidak ada, teman-teman sekalian. Mayit itu dalam keadaan sudah tertutup, kita solatkan, tidak ada masalah. Ya, jadi tidak ada ketentuan kalau Anda mendoakan yang meninggal itu wajahnya harus terlihat atau harus dibuka. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang ada adalah kita doakan saudara kita yang sudah wafat agar beliau diampuni, diterima kesolehannya, ditempatkan di sisinya dengan penuh kemuliaan. Ya, nah, seperti yang tertuang dalam doa-doa sholat itu sudah mengcover begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok hari Rabu ya, kita ada kajian Al-Hikmah malamnya. Ini kan hari Selasa ya, insya Allah besok hari Rabu ada kajian Al-Hikmah, judulnya Ajari Aku. Ajari aku ya, yang namanya manusia itu kan butuh kerendahan hati untuk menerima pelajaran dari orang. Katanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau mendengar pelajaran. Ajari aku. Nah itu temanya yang akan dibahas nanti di Al-Hikmah pada hari Rabu jam 19.30 dan juga hari Sabtu jam 19.30. Jadi materi ini bisa Anda ikuti hari Rabu malam ataupun Sabtu malam. Ya, informasi detail nanti Anda bisa lihat di Instagram saya @am_amiruddin. Dan saya perlu menyampaikan jazakumullahu khairan katsira pada teman-teman yang sudah berwakaf. Dan yuk saya ajak terus berwakaf karena dia yang akan mengabadikan kita. Kita kudu pandai mencari keabadian di tengah kefanaan. Kita ini fana. Rambut kita bisa beruban, kulit kita bisa keriput, ya, tubuh kita bisa melemah, dan ujungnya kita akan dikuburkan. Berarti fana. Namun saudara-saudaraku tercinta, kita bisa mengabadikan diri kita dengan wakaf. Silakan teman-teman, kita sedang membangun masjid. Masjid yang cukup besar, alhamdulillah 40% sudah kita laksanakan, sudah kita wujudkan. Anda bisa lihat videonya di Instagram saya, dan sekarang masih tentu saja membutuhkan dana yang besar lagi, karena finishing itu lebih mahal daripada struktur ya, gitu. Nah, yuk saya ajak teman-teman berwakaf. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.000 ya, 910500008. Nah, kosongnya 3 kali ya. Saya mohon maaf. Saya suka salah ngomong 5.008. Bukan 5.008, 50.008. Jadi nolnya 3. 50008. Nah, saya suka bilang 5.008 gitu. Makanya ada beberapa kok nggak bisa ya. Nah, saya yang salah ya. Saya mohon maaf. Sekarang Anda benerin ya. Coba ambil M-Banking-nya, coba masukkan nomor ini, Bank Mandiri ya, Bank Mandiri 13.013.000, triple kosongnya ya, 910. Nah, terus 50008. Nah,
50.008. 50.008. Jadi kosongnya 3 kali. 50.008 ya. Atau 50.008 ya. Atau teman-teman yuk kita berinfak untuk kesejahteraan keluarga kita, keberkahan keluarga kita. Alhamdulillah beberapa puluh masjid sudah menerima titipan infak dakwah dari teman-teman sekalian. Jadi sudah lebih dari 30 masjid ya, yang bersebar. Kita datang, kita lihat bagaimana kondisi masjid itu, terutama kita fokus pada literasi. Kita siapkan rak bukunya, kita ganti Al-Quran yang sudah lapuk ya, kita sediakan buku-buku di situ untuk literasi. Ya, walaupun kecil-kecilan teman-teman, ada kontribusi kita untuk saudara-saudara kita. Ya, mungkin Anda bilang, nggak ada artinya. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap sepele amal baik. Yuk, walaupun kecil kita jalani teman-teman sekalian. Anda kalau mau infak dakwah, transfernya ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Jadi kalau niatnya infak 13.054.54.1100 Bank Mandiri. Tapi kalau niatnya wakaf 13.910 50.008 50.008 50.008 kosongnya 3 kali 8. Semoga Allah memberkahi kita dan materi ini sahabat-sahabat bisa lihat di YouTube saya Aam Amiruddin Official Channel. Sekiranya memang berguna Anda bisa share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang membagikan kebaikan, maka dia akan dapat pahala kebaikan itu. Yuk, kita menjadi orang yang senang berbagi dalam kebaikan supaya hidup kita berkah. Sahabat-sahabat tercinta, demikian. Insya Allah besok hari Rabu kita bertemu lagi di bedah masalah percikan iman. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.